Dulu saya rekam dulu, agar nanti hasil rekaman ini akan saya unggah ke akun YouTube saya. Jadi yang hari ini barangkali tidak bisa hadir langsung di Webex, bisa menyaksikan di saya. Apakah bisa terlihat dari gawai perangkat teman-teman semua terkait materi kita hari ini? Bisa terlihat? Mohon feedback-nya. Siap, bisa Pak. Ya, terima kasih. Materi kita hari ini dalam mata kuliah Sosiologi Industri di hari Jumat, tanggal 29 Oktober, saya akan menyampaikan terkait serikat pekerja. Bagaimana posisi serikat pekerja dalam industri dan tidak hanya fungsi, bagaimana serikat pekerja digunakan oleh para pekerja untuk memperjuangkan hak mereka. Seringkali itu digunakan oleh para pekerja, dalam hal ini memang menjadi hak mereka untuk bisa berserikat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka sebagai seorang pekerja dalam industri sebagai tempat mereka bekerja. Dari sedikit ini bisa saya jelaskan terkait kekuatan industri dan permasalahan yang dihadapi para pekerja. Industri atau perusahaan adalah kombinasi dari modal, dan teman-teman bisa sambil membaca juga, dan tentunya pemilik modal tentunya akan menguasai dari suatu industri atau perusahaan. Manajemen pun sebagai bagian dari para pemodal memang berfungsi sebagai perlindung dari kepentingan pemodal itu. Dan pihak manajemen tentunya pasti akan mengatur agar para pekerja bisa menjadi tidak hanya korban eksploitasi mereka, tetapi juga pekerja bisa bekerja sesuai dengan tujuan produktivitas yang mereka harapkan. Tapi juga seringkali permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja yang tentunya seringkali dituntut adalah masalah hak mereka, apa yang mereka bisa terima dari apa yang sudah mereka kerjakan. Dan juga biasanya selalu apa yang diperjuangkan oleh para pekerja adalah bagaimana terkait kesejahteraan mereka dan pengakuan yang bisa mereka terima di hadapan para pengusaha atau pemilik modal ataupun manajemen dari perpanjangan tangan dari para pemilik modal dari industri itu sendiri. Serikat pekerja juga adalah hak yang melekat bagi para pekerja, sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana organisasi yang bisa digunakan oleh para pekerja sebagai sebuah bagian dari hak asasi manusia. Setiap para pekerja, setiap orang juga yang bekerja juga punya hak untuk bisa mendapatkan hak yang adil, juga punya hak untuk pengupahan yang adil, dan juga bisa mereka mendirikan ataupun menjadi bagian dari serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingan. Teman-teman bisa sambil membaca saja. Kebebasan berserikat juga sudah diatur secara internasional melalui organisasi ILO, di organisasi internasional PBB, dan juga secara internasional juga sudah diatur bagaimana pekerja bisa mendapatkan hak mereka untuk berserikat dan juga punya posisi tawar yang setara di hadapan para industri ataupun para pemilik modal itu. Di sini teman-teman bisa sambil membaca apa itu serikat pekerja, pengertian dari serikat pekerja yang memang menjadi organisasi demokratis yang berkesinambungan dan permanen, dibentuk secara sukarela. Dan beberapa tujuan dari serikat pekerja untuk pekerja itu sendiri, yang pertama sudah jelas, melindungi dan membela hak dan kepentingan pekerja. Bagaimana cara-cara mereka untuk bisa mempertahankan hak mereka dan juga mereka bisa menghindari dari eksploitasi kerja yang selama ini mereka keluhkan. Yang berikutnya adalah memperbaiki kondisi-kondisi dan syarat-syarat kerja melalui perjanjian kerja bersama dengan
manajemen atau pengusaha. Nah, meskipun mereka menuntut hak mereka, tetapi juga mereka pastinya menuntut agar mereka punya. Ditawar juga syarat-syarat kerja dalam hal ini adalah tidak hanya untuk merugikan mereka, tetapi mereka juga punya hak untuk menentukan seperti apa yang mereka ingin bekerja, dan juga mereka juga bisa melindungi dan membela pihak-pihak terdekatnya seperti keluarganya, karena yang namanya mereka juga sebagai manusia, ketika mereka bekerja, mereka pasti punya keterbatasan. Yang tentunya dengan keterbatasan, pasti mereka akan punya resiko-resiko, terutama risiko kesehatan. Bagaimana pemenuhan risiko kesehatan dan juga membackup dari kepentingan mereka ketika mereka sakit atau kehilangan pekerjaan karena kondisi tertentu, apalagi kondisi saat ini seperti pandemi. Inilah pentingnya fungsi dari serikat pekerja. Terakhir adalah mengupayakan agar manajemen atau pengusaha mendengarkan dan mempertimbangkan suara atau pendapat serikat pekerja sebelum membuat keputusan. Nah, ini secara normatif yang bisa teman-teman ketahui, bagaimana usaha dari serikat pekerja agar suara mereka bisa dipertimbangkan oleh manajemen atau pengusaha atau pemilik modal dari tempat mereka bekerja. Ketika kita sudah mempelajari definisi penting, poin-poin penting dalam serikat pekerja, yang berikutnya perlu kita pahami adalah prinsip dari serikat pekerja. Yang pertama, sukarela dan permanen. Maksud di sini adalah serikat pekerja bisa secara sukarela diikuti oleh para pekerja, entah itu karena ada kesamaan nasib mereka sebagai sesama pekerja, dan juga ada kesamaan tuntutan dari antara pekerja itu, dalam ini misalnya terkait hak atau kenaikan upah, misalnya kalau pekerja upah seringkali digunakan sebagai alasan atau landasan tuntutan mereka. Dan yang kedua adalah permanen, karena ketika mereka sudah secara sukarela untuk menjadi anggota, dan biasanya ini lebih bersifat permanen karena ini menyangkut derajat hidup mereka juga, dan tujuannya adalah agar mereka bisa tetap mempertahankan mata pencarian mereka. Barangkali dengan mereka menjadi pekerja itu adalah salah satu sumber utama mereka untuk bisa mendapatkan hak mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Itulah mengapa serikat pekerja itu bersifat permanen. Biasanya juga karena menyangkut hajat hidup mereka, mereka memperjuangkan atau menjadi anggota serikat pekerja itu selama mereka masih secara produktif bisa bekerja sebagai seorang pekerja. Prinsip yang kedua yaitu kemandirian. Serikat pekerja harus mandiri dan terbebas dari pengaruh atau kontrol pemerintah, manajemen atau pengusaha, atau partai politik. Karena serikat pekerja adalah organisasi di mana dikontrol oleh anggota, dilaksanakan dan atas nama anggota serta dibiayai oleh anggota. Ini juga seringkali mungkin beberapa negara, contohnya di China juga pernah ada serikat pekerja, tetapi juga kembali karena serikat pekerja itu menjadi bagian dari pemerintah. Itulah mengapa seringkali beberapa kelompok pekerja dalam serikat pekerja, karena mereka merasa serikat pekerja itu masih ada campur tangan pemerintah, mereka tidak mempercayai bahwa serikat pekerja itu memihak pada mereka. Itulah mengapa seringkali serikat pekerja yang diinisiasi atau didirikan oleh lembaga resmi pemerintahan itu tidak bisa mengakomodir dari kepentingan para pekerja. Beberapa negara, khususnya negara yang memang punya angka pekerja yang cukup tinggi dan pekerjanya itu didirikan dan diatur oleh negara itu sendiri. Seringkali masalah itu muncul. Yang berikutnya adalah demokratik, yaitu serikat pekerja harus demokratis secara penuh. Serikat pekerja juga organisasi pekerja di mana mereka sendiri menentukan tujuan dan bentuk dari tindakan atau kegiatannya. Dan demokratik ini terkait dengan aspek politis mereka dalam serikat pekerja. Biasanya itu juga bisa digunakan sebagai sarana mereka untuk menyampaikan pendapat mereka, berdiskusi, dan juga barangkali juga mereka menentukan hubungan mereka terhadap organisasi yang punya kepentingan sama dengan mereka. Dalam hal ini
misalkan partai politik ataupun kelompok-kelompok kepentingan, lembaga lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan beberapa organisasi independen barangkali memang mereka punya visi yang sama, ya bisa saja pekerja ini berkoalisi dengan mereka agar mereka bisa mendapatkan atensi ataupun kekuatan politis yang lebih besar daripada mereka jika masih berdiri sendiri sebagai sebuah serikat kerja. Nah, yang berikutnya juga kesatuan dan solidaritas. Itu juga terkait bagaimana pola solidaritas yang dibentuk oleh serikat pekerja yang memang sangat mengutamakan dari bagaimana aspek kesatuan, asosiasi, dan juga bagaimana para pekerja itu bisa dikoordinir dengan baik melalui serikat pekerja. Solidaritas juga bagaimana itu terkait juga dengan kepentingan mereka dan mereka merasa bahwa mereka punya nasib yang sama dan bagaimana jika nasib yang sama ini juga dikoordinir melalui satu ruang yang sama yaitu melalui serikat pekerja. Peranan fungsi serikat pekerja selain sebelumnya kita mempelajari prinsip dan serikat pekerja yaitu peran dan fungsi serikat pekerja bagi pekerja itu sendiri. Pertama, jelas perlindungan, yaitu agar eksistensi pekerjaan mereka bisa tetap dipertahankan meskipun mereka memperjuangkan hak mereka. Karena seringkali jika mereka berdiri sendiri sebagai pekerja untuk memprotes atau memperjuangkan hak mereka di hadapan manajemen ataupun para pemilik modal tempat mereka bekerja, seringkali mereka akan diancam dengan pemutusan dari hubungan kerja mereka. Dan seringkali hal itulah yang menjadi ketakutan bagi mereka untuk bisa memperjuangkan hak mereka karena mereka tidak punya perlindungan terhadap masa depan mereka jika mereka melakukan perjuangan atas kepentingan atau keinginan mereka. Yang kedua adalah peningkatan akan kondisi dan syarat kerja. Ini juga terkait juga banyak kali seperti kesehatan tempat kerja mereka dan juga bagaimana agar mereka bisa bekerja dengan sepantasnya, tidak mengeksploitasi tenaga mereka, dan mereka juga sebagai manusia pasti akan punya keterbatasan. Yang berikutnya adalah perjanjian kerja bersama. Itu salah satu peran fungsi utama serikat pekerja untuk menjamin kepentingan anggotanya melalui perjanjian tawar-menawar kolektif. Nah, inilah mengapa dengan proses tawar-menawar secara kolektif akan berbeda kita tawar-menawar secara parsial, karena jika secara parsial terpisah, nanti ditakutkannya kekuatan mereka tidak bisa menyatu dan mereka kalah kuat dibandingkan para pemilik modal. Itu yang diharapkan menjadi peranan si serikat pekerja ini. Yang berikutnya juga barangkali menjadi peranan fungsi serikat pekerja dalam ranah afeksi, yaitu menangani keluh kesah anggotanya. Yang berikutnya juga sudah jelas, teman-teman bisa sambil membaca bagaimana menyelesaikan perselisihan fungsi. Yang berikutnya lalu juga menyediakan manfaat lainnya seperti kesejahteraan anggota. Biasanya memang yang namanya serikat pekerja kita tidak akan sulit mengetahui apa saja keinginan mereka terkait dengan upah, terkait dengan hak mereka, tapi juga tidak akan jauh dari masalah kesejahteraan mereka. Ini juga mirip dengan prinsip tadi, yaitu fungsi serikat pekerja sebagai suara pekerja. Bagaimana juga mereka bisa memperjuangkan nilai-nilai seperti keamanan, keadilan, kebebasan, keyakinan. Mereka juga punya hak yang sama untuk memperjuangkan hal itu. Bukan berarti karena mereka bekerja dan mereka hanya menggunakan tenaga mereka untuk bekerja, mereka tidak punya hak yang sama terhadap para pihak yang barangkali secara hierarkis posisinya lebih tinggi dari mereka. Yang ini adalah baik itu di tingkat manajemen maupun di tingkat pemilik modal. Nah, ini juga jelas yang berikutnya sarana komunikasi agar mereka bisa punya saluran untuk mengkomunikasikan kepentingan mereka. Yang berikutnya juga setelah fungsi sarana komunikasi itu melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional maupun internasional. Ini adalah aspek geopolitik dari organisasi serikat pekerja karena yang namanya serikat pekerja tidak bisa berdiri sendiri. Mereka juga
perlu adanya koneksi dan juga relasi mereka dengan lebih luas, dengan tujuannya nanti bisa memperjuangkan kepentingan mereka dan mendapatkan atensi lebih luas, baik itu hingga tingkat nasional bahkan internasional. Teman-teman bisa sambil membaca saja contoh-contohnya, beberapa contoh banyak serikat pekerja di lingkup internasional. Yang terakhir, meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau manajemen. Nah, ini juga tentunya meskipun mereka memperjuangkan hak mereka sebagai serikat pekerja, tetapi juga mereka juga ingin agar mereka tetap punya hubungan dengan pihak pengusaha atau manajemen yang memang menjadi tempat kerja mereka. Ya, kita tidak bisa hanya melihat perjuangan para pekerja ini secara radikal. Mereka tidak hanya memperjuangkan untuk bisa mendapatkan haknya, lalu mereka meninggalkan bekerja secara tidak bertanggung jawab, tetapi juga mereka ingin agar ada hubungan industrial yang berbentuk hubungan yang harmonis antara mereka dengan orang-orang yang memperkerjakan mereka. Jadi tetap ada hubungannya, katakan hubungan mutualisme ya. Mereka bisa tetap bekerja, mereka mendapatkan haknya, dan industri bisa tetap berjalan. Karena dengan mereka bekerja, tentu akan produktivitas akan berjalan dan akan ada nilai-nilai juga yang dihasilkan dari hasil kerja mereka. Yang tentunya barangkali apakah diperjualbelikan atau dilepaskan ke pabrik, dan nantinya hasil dari nilai penjualan, prestasi penjualan suatu industri terhadap konsumen yang akan memberikan ganjaran juga kepada mereka sebagai para pekerja. Teman-teman yang barangkali teman-teman bisa pahami bersama terkait bagaimana fungsi dan peran dari serikat pekerja. Nah, masalahnya ketika mereka berorganisasi, meningkatkan atau membentuk suatu serikat pekerja, bukan berarti tanpa ada masalah. Karena tentunya ketika mereka menghadapi sebuah masalah, tentunya ada tujuan yang ingin mereka capai. Masalah-masalah yang memang dihadapi oleh para serikat pekerja dan juga oleh para pekerja itu sudah bisa teman-teman baca seperti apa saja permasalahan yang dimaksudkan. Lalu juga di sini sih teman-teman bisa sambil membaca, membedakan antara serikat pekerja, mohon maaf, permasalahan internal dari setiap serikat pekerja yang dibedakan. Pertama yaitu keanggotaan, yang berikutnya entah karena kesibukan atau yang lain, bisa saja keanggotaan. Masalahnya tentunya beda-beda, pastinya masalah internalnya itu juga akan beragam. Jadi, ya memang rendah pengetahuan antara anggota dan pemimpin serikat pekerja karena latar belakang para pekerja itu biasanya memang tingkat pendidikannya yang sangat beragam, dari yang terendah hingga yang tertinggi. Dan berikutnya ada iuran anggota, karena mereka bisa saja mematok iuran pada anggotanya, tetapi juga memang yang namanya para pekerja mereka punya kemampuan yang berbeda-beda untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Sebenarnya mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja pun mereka terbatas. Gimana caranya agar mereka juga bisa tetap memberikan iuran anggota, karena sebagian ada organisasi-organisasi sosial tidak bisa akan bekerja secara realistis tanpa adanya iuran dari para anggota. Karena iuran anggota ini sendiri fungsinya untuk bisa menjaga keberlangsungan dari kegiatan dari serikat pekerja. Di mana iuran anggota itu juga bisa untuk memberikan semacam reward, baik itu
pada para pemimpinnya, dan pemimpinnya juga pasti akan mempertanggungjawabkan iuran itu terhadap setiap kegiatan yang dikeluarkan oleh setiap pekerja itu. Ya, nah ini juga menjadi masalah internal ya seringkali karena dianggap anggota-anggota dalam serikat pekerja adalah pekerja perempuan, dianggap mereka punya kemampuan yang berbeda atau stigmatisasi secara gender yang seringkali menjadi masalah sosial yang tidak hanya di lingkup pekerja tetapi juga lebih luas dari itu. Tapi dalam ini kita melihat dalam aspek anggota perempuan yang bahkan perbedaan secara dikotomis, secara general antara laki-laki dianggap lebih jadi lebih mengakomodir, pekerja lebih mengakomodir laki-laki daripada perempuan, atau saya juga masalah ini bisa disolusikan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan untuk bisa mereka menciptakan atau membangun serikat pekerja khusus mereka sendiri, serikat pekerja perempuan, khusus mensuarakan ke hak-hak mereka terkait perempuan, misalnya hak untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik mereka, atau karena mereka juga perempuan yang akan ada risiko kehamilan bagi mereka, hak cuti bagi mereka nggak bisa juga seperti itu. Atau yang terakhir adalah permasalahan internal pemimpin serikat pekerja kuning. Yang dikatakan di sini adalah ada manipulasi dari pimpinan serikat pekerja karena tidak independen. Bisa saja serikat pekerja itu adalah perpanjangan tangan dari manajemen, karena pada akhirnya itu semacam serikat pekerja hanya semacam formalitas agar mereka bisa terlihat atau manajemen terlihat memberikan hak pada mereka, para pekerjanya, untuk bisa mendapatkan hak sebagai serikat pekerja, tetapi ternyata itu tidak bisa dilaksanakan karena uh, mereka dikontrol oleh manajemen itu sendiri, karena mereka juga tidak mencorakan perjuangan-perjuangan yang berlebihan. Yang berikutnya, yang kedua, permasalahan eksternal, teman-teman sudah memahami apa saja eksternalnya, kita sambil baca saja. Relasi dengan manajemen pengusaha, pemerintah sudah jelas, undang-undang, regulasi, dan juga masyarakat. Karena masyarakat juga tidak hanya terdiri dari para pekerja, tapi juga latar belakang masyarakat yang beragam. Dan mereka semua tidak bisa, atau ya biasa dikatakan, tidak akan bisa menerima dengan baik beberapa serikat pekerja yang memang dianggap menciptakan atau meminta tuntutan yang berlebihan tidak sesuai dengan prestasi kerja mereka. Yang terakhir adalah dari kerja imigran, karena ini juga sering kali diungkit, diangkat ke permukaan terkait masalah pekerja migran, karena seringkali menimbulkan masalah bagi para pekerja dalam ini sudah existing, yang pekerja lokal. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya akan menyampaikan poin terakhir terkait model serikat pekerja. Dalam ini ada dibedakan menjadi dua, yaitu service model union, sama itu di mana serikat pekerja melaksanakan apa saja untuk anggotanya, benar-benar melayani dari para anggotanya. Yang kedua adalah perbedaan dari setelah melaksanakan apa saja untuk anggotanya, yaitu organisasi model union, itu di mana anggota berpartisipasi dan berbagi tanggung jawab bersama-sama dengan pemimpin serikat pekerja dalam menjalankan aksi. Ini berbeda garis koordinasinya ya, untuk menempatkan anggotanya. Apakah serikat pekerja yang melayani atau benar-benar mengakomodir kepentingan semua anggotanya, atau serikat pekerja yang bersama-sama berpartisipasi dengan pemimpin dari serikat pekerja itu sendiri. Teman-teman sambil membaca, silakan melihat cara-cara perbedaan dari kedua itu, organisasi seperti apa. Organisasi modelnya memang berbasis dari akar rumput kerja itu sendiri, kan bottom up lah, terbawah tujuannya adalah untuk menyuarakan yang hingga tahap atas.
kami teman-teman membaca juga perbedaan yang dibedakan dalam tabel dari baris pertama kedua dibedakan dalam kolom, kolom service model dan organization model. Bisa sambil membaca apa saja perbedaannya, dan juga file saya akan meneruskan di tabel. Berikutnya juga bisa sambil membaca dan melihat perbedaan yang dibedakan. Kiri adalah service model dan yang kanan adalah organizing model. Kita melihat perbedaannya. Pertama, atau yang kolom kiri adalah serikat pekerja melayani para pekerjanya. Yang kolom kanan adalah serikat pekerja yang bersama-sama pimpinannya. Mereka memperjuangkan kepentingan mereka. Apa saja perbedaannya? Membaca saja, skimming, dan ya sekitar 1 menit ke depan dibaca saja, bisa dipahami dengan baik. Berikutnya, pendidikan. Pendidikan pun cukup banyak juga. Bagaimana pendidikan ini penting bagi para anggota serikat pekerja karena memang kembali lagi karena latar belakang para pekerja yang berbeda-beda, mereka bekerja biasanya dilandasi oleh keterampilan mereka apa, bagaimana keterampilan mereka itu dibutuhkan di industri, di tempat mereka bekerja. Dan barangkali juga pendidikan yang mereka miliki adalah hanya sebatas pendidikannya mungkin dasar juga, atau bahkan bisa hanya sebatas pendidikan menengah, paling tinggi bagi mereka. Mungkin ada beberapa pekerja yang memang mereka berlatar belakang pendidikan tinggi, sekolah tinggi atau akademi, tapi tetap saja jika pekerja juga membutuhkan pendidikan agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan bagaimana pesan-pesan perjuangan mereka bisa ditransmisikan atau bisa dikatakan bisa diperjuangkan dengan variasi-variasi perjuangan yang memang tidaknya monoton. Seringkali hal ini hanya sebatas normatif dan tidak dilaksanakan oleh kelompok atau serikat pekerja kita yang ada di Indonesia hingga pada akhirnya nilai-nilai perjuangan, poin-poin perjuangan daripada serikat pekerja melalui forum-forum terbuka dalam hari tertentu misalnya hari buruh misalnya. Ya, apa yang mereka perjuangkan adalah mengulang saja apa yang diperjuangkan oleh tahun-tahun sebelumnya. Seperti memperjuangkan upah mereka, memperjuangkan hak kesehatan bagi mereka dan keluarganya, itu saja. Tapi juga dengan pendidikan pelatihan bagi para serikat pekerja ini juga harapannya mereka juga bisa mempunyai kesadaran yang berbeda bahwa sebagai pekerja, bentuk-bentuk tuntutan mereka bisa lebih beragam dan juga mereka juga punya pemahaman bahwa mereka bisa mandiri juga, mereka juga bisa menciptakan satu peluang usaha yang bahkan bisa memposisikan mereka kelak bisa setara dengan para pemilik modal yang saat ini menjadi atau memang saat mereka menjadi pekerja adalah orang yang memperkerjakan dirinya. Nah inilah yang barangkali menjadi poin penting pendidikan dan pelatihan. Mereka bisa memiliki kesempatan peluang kerja yang sama dan mendapatkan ruang pengembangan diri mereka yang lebih luas daripada hanya bergantung pada tempat kerja mereka dalam industri itu sendiri. Nah, keuangan serikat pekerja sumbernya dari mana, bagaimana juga pola mengatur dari keuangan serikat pekerja itu, teman-teman bisa sambil membaca, bisa untuk menjaga stabilitas aktivitas dari serikat pekerja itu sendiri, dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan perjuangan-perjuangan dalam serikat pekerja tidak bisa berjalan tanpa adanya keberlangsungan, tanpa adanya memang ya kita berbicara secara rasional saja yang memang apapun membutuhkan uang untuk bisa bekerja, berjalan. Dan bagaimana juga perjuangan-perjuangan mereka juga tidak bisa tanpa modal, seperti itu. Lalu mengapa mereka tetap membutuhkan keuangan?
Nah, penutup ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh anggota dan seluruh pengurus serikat pekerja adalah semangat, spirit, pengetahuan untuk menulis, tapi juga adalah perjuangan mereka, bagaimana keinginan mereka untuk bisa bertahan, dan juga komitmen yang kuat dalam perjuangan itu sendiri. Itulah mengapa di sini penutup dalam materi yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana para pekerja bisa menjaga solidaritas mereka dan juga kesatuan dari para pekerja hingga pada akhirnya apa yang diharapkan di sini secara normatif, secara teoritis yang kita pelajari di sini bukan hanya aspek yang sekedar bacaan kertas saja, hanya kita ketahui ini sulit karena memang kondisi realnya sudah berbeda. Nah, dan sampai itu akan bertahan lama, tetapi dengan adanya pemahaman seperti ini, harapannya kita bisa memberikan harapan yang lebih baik dan bagaimana kehidupan yang baik di masa depan bagi para pekerja itu sendiri. Mereka bisa bekerja dengan terbaik, produktivitas mereka yang terbaik, mereka bisa menghasilkan apa yang diharapkan oleh industri, tetapi juga kepentingan-kepentingan mereka sebagai manusia itu tetap bisa terpenuhi. Bagaimana tuntutan mereka, tetapi juga kita harus kembali melihat bahwa seringkali tuntutan pekerja itu mereka tidak menyesuaikan diri dengan klasifikasi ataupun ya kemampuan sosial mereka. Seringkali mereka ingin bergaya yang memang setara sebagaimana pemikiran mereka, tapi tidak sesuai dengan kemampuan ataupun hak yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka. Itu mengapa seringkali perjuangan mereka ada sebatas hak, tetapi juga barangkali apakah hak itu memang sesuai dengan kebutuhan pokok mereka, atau karena adanya sekarang banyak sekali variasi-variasi kehidupan yang mereka bisa memilih kehidupan yang barangkali meningkatkan gaya hidup mereka. Nah, ini yang barangkali menjadi masalah karena mereka memperjuangkan apa yang sepantasnya tidak sesuai dengan kebutuhan pokok mereka sebagai kerja. Ini mungkin menjadi kritik bagi kita, para akademisi sosiologi dalam mempelajari kepentingan-kepentingan para pekerja itu sendiri. Ini teman-teman barangkali sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ataupun materi terkait serikat pekerja ya, dari sisi atau dari sudut pandang sosiologi industri. Ya teman-teman, sekian barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan hingga selesai perkuliahan sesuai jadwal. Saya harapkan teman-teman bisa menerima poin ini dan bisa menjadi pemahaman yang penting bagi teman-teman dalam mempelajari sosiologi industri. Ya teman-teman,